Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Hari ini aku mau bahas tentang keluhan-keluhan GERD atau anxiety yang benar-benar mengganggu banget gitu, dan itu tuh menurutku tuh sembuhnya tuh sama apa gitu teman-teman ya. Mohon maaf ya, aku ini pagi-pagi nih baru selesai ini itu gitu, terus cuaca juga lagi hujan, Pak Su habis sahur tidur lagi, Rajan juga sama lagi tidur lagi, jadi mohon maaf ini suaranya agak lembut-lembut gitu ya. Nah, tapi sebelum ke videonya, sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, jadi waktu pertama kali aku kambuh itu kan lagi puasa ya. Nah, jadi pas puasa itu aku 3 hari puasa yang lalu gitu ya, tahun dulu gitu. Tapi itu sih baru tanda-tanda gitu, karena setelah itu beberapa bulan setelah itu ya aku biasa lagi gitu. Nah, jadi pas waktu puasa itu aku tiba-tiba panic attack gitu. Pas buka puasa tiba-tiba aku sesek gitu. Pokoknya gitulah, panic attack aja gimana gitu. Tiba aku sesek dan lain-lain. Tapi setelah itu alhamdulillah gitu, nggak ada keluhan-keluhan yang lain gitu ya. Jadi udah beberapa bulan yang akan datangnya gitu, jadi satu-satu tuh gitu keluhan anxiety, keluhan lambung, pokoknya bermunculannya gitu. Seingat aku dulu gitu, yang paling mengganggu banget itu tuh perih banget lambung, perih banget. Nah, jadi setiap diisi makanan itu aku nggak tahu kenapa sakit banget ya perutnya, perih, berasa kalau habis makan tuh kayak mau kembung, kayak mau kembungnya tuh kayak benar-benar balon yang ditiup gitu, terus sebentar lagi mau pecah kayak gitulah. Nah, aku coba terapi pakai kunyit, itu benar-benar perih banget gitu, jadi aku nggak kuat pakai kunyit tuh. Dan nah, dari pas waktu aku konsumsi kunyit dulu itu tuh jadi kayak nambah deg-degan gitu, lemas, mungkin ya karena aku kurang darah juga ya waktu itu, jadi aku nggak kuat gitu pakai kunyit. Nah, terus kan waktu itu aku sempat diare juga gitu, kayak nah benar-benar kalau setiap aku kena angin gitu atau dingin itu tuh aku sering diare banget, gitu ya, mencelek gitu ya. Nah, terus aku coba nih beli arang aktif ya, yang warna hitam gitu. Nah, jadi pas waktu aku mencelek itu kan sering ya frekuensinya tuh, pokoknya tiap kena angin gitu perut langsung gak enak, terus kadang-kadang langsung mencelek gitu ya, pokoknya kadang langsung BAB gitu, BAB nya cair gitu. Nah, aku terus minum arang aktif, dan lama-lama kok nggak ada gitu ya, berarti aku jodohnya mungkin ya, cocoknya dengan si arang aktif itu gitu. Nah, terus untuk keluhan yang lainnya itu yang benar-benar terasa banget dulu itu lemesnya tuh kayak letih gitu, jadi kayak benar-benar pengennya di kasur terus itu, sampai makan pun aku gemeteran, sampai aku duduk gini pun gemeteran, soalnya aku kan plus sama batuk gitu ya, dulu kan lagi musimnya tuh COVID Delta. Nah, dulu tuh aku tuh, nah jadi setelah aku pas waktu bulan puasa itu
sesak gitu, panic attack gitu. Nah beberapa bulan yang akan datangnya gitu, jadi lagi gencar-gencarnya dulu tuh si COVID Delta tuh kayak nyerang aku gitu, tapi aku nggak pernah PCR dan lain-lain gitu. Pas suami aku dites juga, karena itu tuh benar-benar sekeluarga hilang penciuman dan lain-lain. Nah pas dari itu aku sakit banget, benar-benar sakit banget lambungnya, dan itu tuh mulai ada kayak anxiety-nya gitu. Kayak aku tuh kalau pas maghrib gitu gak enak gitu, kayak mencekam dan lain-lain lah pokoknya. Gimana aja lah, kalau anxiety itu emang kayak gitu ya, jadi benar-benar mencekam gitu, takut ini takut itu, malah takut mati gitu pokoknya. Nah dari sanalah aku mulai muncul kayak parnoannya gitu. Nah terus sempat berobat ke dokter umum dulu. Nah ke dokter umum dulu gitu ya, aku diresepin obat lambung biasa gitu ya, dan aku bolak-balik ke dokter umum biasa, nggak ada hasilnya. Terus aku udah gak enak hati banget, aduh jangan-jangan ini aku kambuh lagi gitu ya lambungnya, gara-gara kemarin sakit ya kayak COVID itu ya. Aku pokoknya genap 2 minggu itu tuh bener-bener ngerasain gitu yang namanya sesak napas tuh gimana, hilang penciuman tuh gimana, gak enak makan tuh gimana, gak enak makannya tuh bener-bener gak enak makan gitu, terus muntah-muntah dan lain-lain gitu. Itu tuh bener-bener tersiksa banget ya. Aku minumin kelapa gitu, terus minum air cacing, minum ini minum itu gitu. Nah pokoknya ada demam-demamnya gitulah. Suami aku genap 2 minggu, mama aku juga 2 minggu, teteh aku juga 2 minggu. Nah pokoknya awal mula si GERD anxiety yang terus menerus tuh keluhannya datang tuh dari sana gitu. Pas waktu aku sakit itu, yang batuknya tuh benar-benar lama. Aku tuh ngerasain batuk tersakit tuh di sana gitu selama 4-5 bulanan gitu ya. Ada yang rekomendasiin obat batuk Cina, obat batuk ini, obat batuk itu. Aku coba mulai dari OBH ya, yang dari apotek, terus ini terus itu, pokoknya banyak banget ya. Aku minum Lohanquo, aku minum ini, aku minum itu, pokoknya banyak banget. Nah terus sampai di titik dimana aku benar-benar udah gak kuat banget, sampai yang untuk gimana ya, bangun dari tidur juga itu tuh sesek banget. Dada aku tuh kayak di sini di dada tuh ngumpul dahak yang banyak banget gitu. Aku udah gak kuat dah. Nah terus mama aku kan gak di rumah ya, gak tinggal sama aku gitu di Ciawi gitu ya, di Jamanis. Nah terus aku kayak nangis gitu, ini gimana, aku bener-bener udah gak kuat gitu, batuknya tuh bener-bener ganggu banget gitu. Nah belum juga ini dari sakit lambungnya gitu. Nah terus mama aku kan punya tetangga ya di sana sama. Nah si tetangga itu juga pernah sakit dulu, sakit lambung yang bener-bener parah gitu. Nah terus kata mama aku, dia gitu ya, tetangga aku sekarang tuh mulai baikan, katanya berobat ke dokter umum, namanya dokter Asep pokoknya di Ciawi. Nah dokter umum gitu katanya, dia tuh pengobatan jalan gitu ya, udah sekitar 3 bulanan gitu, dan alhamdulillah katanya semakin hari semakin baik, coba aja ke sana. Nah, terus aku OTW deh ke sana, ke rumah mama. Di sana aku pengobatan selama jadi pokoknya pas pertama ke sana gitu, aku langsung divonis itu tuh dokter umum tapi udah ngerti banget gitu sama sakit aku. Ini tuh GERD katanya, ini tuh GERD gitu. Aku itu tanpa cek apa-apa ya, tapi si dokter itu udah ngerti, udah paham banget gitu. Nah terus beliau gitu, si dokter ngasih daftar tuh banyak banget.
dilarang makan ini, dilarang makan itu, ini ngandung ini ngandung itu, pokoknya dia kasih daftar ini harus dihindari dulu katanya. Kalau makanan ini nggak dihindari, batuk kamu nggak akan sembuh-sembuh katanya gitu. Terus lambung juga bakalan gitu-gitu aja. Jadi, nah kan waktu itu ya, waktu pas berobat dari sebelum berobat dari Ciawi itu aku masih sembarangan makannya gitu. Nah terus aku dikasih tuh daftar makanan yang nggak boleh benar-benar aku makan. Jadi harus benar-benar dingin banget gitu. Aku pengobatan di sana selama 2 minggu. Nah, dan aku benar-benar ya Allah, alhamdulillah batuk aku sembuh dari sana gitu. Pas waktu aku berobat dari dokter Asep itu gitu. Itu tuh dokter umum ya. Sana ya, jadi dari sekitar berapa bulanan ya, pokoknya kayak 4 bulanan gitu ya aku sampai berobat ke dokter Asep tuh. Nah dari sana aku benar-benar ngejaga banget makan. Nah jadi aku makanan yang benar-benar rebusan banget gitu, tahu tempe yang direbus, telur direbus gitu, ayam direbus, kayak gitu gitulah, dipepes. Dan aku percaya aku tuh pernah di fase ini gitu dulu pas waktu sakit GERD dulu gitu. Dan emang ya sih ngaruh gitu, makanan yang kayak gitu tuh ngaruh gitu buat recovery, buat penyembuhan aku dulu gitu ya. Karena kalau makanan yang mungkin gak bisa aku makan ya ke lambung akunya gak nyaman. Tapi aku kalau misalkan makan nasi yang lembek terus sama misalkan sop tahu terus, itu tuh lambung aku tuh gak berontak, gak kenapa-napa gitu, biasa aja gitu. Nah dari sana aku apa ya, makanannya dijaga terus sampai aku berpikir lagi, ini nih tapi aku masih ada ganjal nih, aku masih sakit perut terus gitu ya, sakit perut yang benar-benar kayak neken terus. Ini juga panas dada, itu juga gimana ya solusinya gitu. Nah terus aku minum jeruk nipis gitu. Nah dari sana aku mulai minum jeruk nipis, kan waktu dulu aku juga sembuh ya sama si jeruk nipis itu. Aku sudah sempat cerita kalau aku pernah sakit dan anxiety, sampai anxiety-nya juga aku beberapa tahun minum jeruk. Aku sangat merekomendasiin minum jeruk nipis, tapi pas waktu itu aku beberapa hari ya minum jeruk nipis, lambungku berasa benar-benar kayak tambah parah, mual dan lain-lain. Emang sih dulu juga gitu, tapi ya mungkin karena mindset akunya gitu kurang yakin juga dan lain-lain gitu. Terus banyak yang bilang kamu tuh salah kaprah, kalau lagi parah banget kayak gini tuh jangan minum yang asam-asam dan lain-lain. Karena emang aku berasa waktu itu tuh parah banget, aku gemeteran terus, aku nggak kuat apa-apa gitu. Untuk berdiri juga itu tuh badan aku kayak benar-benar kosong banget. Terus dada aku deg-degan banget sampai si baju tuh kayak deg gitu. Terus aku kedutan di mana-mana, pokoknya kayak mau aku takut banget waktu itu. Nah terus akhirnya aku dikasih tahu gitu sama teman aku gitu, Pin kayaknya kamu dispepsia organik deh gitu, kayaknya kamu pas waktu kemarin sakit kayak covid gitu lambung kamu kena gitu, terus ada peradangan di lambungnya. Nah jadi itu tuh ngasal banget, aku nggak periksa karena gimana ya, aku tuh kayak udah benar-benar paham gitu gimana pas waktu aku anxiety aja, pas waktu aku di lambung ada lukanya. Oh iya ya bener ya gitu. Soalnya kalau anxiety kayak gini, soalnya kalau aku ada radang di lambung gitu dan lain-lain lah, kayak kerasanya kayak gini. Aku tuh sampai di sini tuh di mulut tuh bener-bener radang, gimana ya, sariawan banyak banget ya.
kalau aku berpikir logikanya gitu, kayaknya di lambung juga kayak gini gitu, jadi ada lukanya. Nah terus teman-teman, aku dari sana nyoba, katanya, Pin, aku juga pernah gitu radang lambung, coba minum lidah buaya aja. Minum lidah buaya dipotong-potong dalamannya, terus rebus bentar, pakein madu. Aku minum itu gitu. Terus untuk lemes-lemesnya aku ada yang ngerekomendasiin juga tuh temen, minum UFIT, katanya itu tuh bagus buat GERD juga, itu tuh khusus vitamin buat lambung biar asam lambungnya tuh nggak naik gitu, nggak kayak vitamin-vitamin yang lain. Aku konsumsi tuh si lidah buaya kira-kira selama 1 bulanan. Nah terus itu juga Yupit juga gitu, aku minum ya setiap hari, konsumsi itu. Alhamdulillah baikan, dari sana baikan, lambung aku baikan gitu. Tapi berhubung si lidah buayanya tuh di sini di kampung aku gitu susah banget nyarinya, terus untuk ke kota juga lumayan jauh, males gitu. Waktu itu aduh gimana caranya nih lagi biar aku gak konsumsi lidah buaya, karena si lidah buayanya lumayan langka nih gitu. Nah dari sana aku beralih ke tepung kanji. Nah jadi aku berpikir, oh jadi lambung aku belum kuat kalau sama yang benar-benar meres banget gitu di perutnya gitu, di lambungnya, kayak kunyit belum kuat, kayak jeruk nipis gak kuat karena ada lukanya gitu. Jadi harus yang dingin-dingin dulu gitu, terapi yang dingin-dingin dulu, kayak air tajin, kayak tepung kanji, kayak terus tepung pati Garut. Nah aku konsumsi tepung kanji selama 4 bulanan juga gitu, 4 bulanan. Terus kan aku takut kelamaan gitu, takut ada efek samping apa-apa gitu. Terus aku beralih ke tepung pati Garut gitu. Nah dari sana alhamdulillah semakin hari semakin berangsur membaik sampai kok aku alhamdulillah ya lambungnya gitu udah gak berontak banget gitu. Nah tapi ya kembali lagi, anxiety aku masih menggebu-gebu juga. Nah dari sana berpikir aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Lambung udah fine aja, udah lumayan makannya juga udah lumayan bisa lah ini itu gitu untuk segitu gitu. Nah terus aku berpikir gimana nih kalau aku berobat ke psikiater gitu untuk menyembuhkan anxiety-nya, karena aku juga udah paham juga kalau GERD dan anxiety itu disembuhinnya itu harus double gitu, fisiknya dan pikirannya. Jadi aku berobat ke psikiater sampai sekarang gitu teman-teman ceritanya. Nah terus untuk obat batuk ya aku spill dulu tuh, aku sama dokter diresepin amoxicillin sama ambroxol, itu obat batuk yang cocok gitu buat aku gitu, yang aku pengobatan selama 2 minggu alhamdulillah dulu tuh sembuh gitu pakai obat itu. Nah gitu deh ceritanya. Jadi itu mungkin keluhan-keluhan yang benar-benar mengganggu banget gitu. Oh ya terakhir untuk kayak kan suka kadang kosong gitu, deg-degan gitu, badan kayak kosong, badan berasa kayak kadang-kadang kayak aku nggak tahu ya sakit seteruk kayak gimana gitu, tapi kadang-kadang tuh kok aku kayak itu kan anxiety ya, kok aku kayak kosong sebelah nih, kadang tangan aku digituin, kadang itu sih gini gitu lah pokoknya. Anxiety kan emang gitu ya, kadang peredaran darahku kayak nggak ada gitu di dalam tubuh aku gitu. Terus kepala tuh kayak benar-benar keliengan, dan ini tuh dalaman kepala tuh kayak kosong gitu. Aku itu tuh udah bener-bener paham banget dulu, anxiety banget dulu tuh kayak gini, bete. Nah aku lumayan sembuhnya itu sampai sekarang juga. Nah kalau yang untuk badan kayak kosong-kosong gitu, kedutan juga gitu, nah itu tuh berangsur membaiknya setelah aku konsumsi obat psikiater gitu teman-teman. Jadi jangan ragu gitulah, nanti juga kalau benar-benar
kita yakin dengan segala konsekuensinya, terus kita patuh minum obatnya, dokter juga nggak akan ngasih resep macam-macam juga kok gitu. Dan yang paling penting adalah itu, kata aku juga, yakin gitu, yakin kalau kita bisa gitu, bisa melewati semua ini gitu. Itu saja ya cuplikan video dari aku tentang keluhan yang benar-benar mengganggu gitu bagi aku gitu. Dan sembuhnya tuh menurut aku tuh dengan ini gitu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat gitu. Mudah-mudahan aku bisa sharing-sharing ke kalian video-video yang benar-benar bermanfaat selain ini ya, selain GERD dan anxiety gitu. Mudah-mudahan bisa kasih video-video yang lain juga gitu, biar gak monoton gitulah. Kalian tonton, scroll aja gitu video-video GERD. Kalau subscriber aku yang GERD dan anxiety gitu, gini ya, jangan banyak nanya dulu di satu video, kalian harus benar-benar ngikutin aku dari awal gitu, biar Tepina tuh gini, dulu tuh pernah sakit gini, terus pernah sembuh, terus sekarang kambuh lagi gitu. Soalnya ada yang ngira aku baru sekarang gitu sakit GERD-nya, padahal aku udah pengalaman dan lain-lain lah pokoknya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.